Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bita'allum wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ulama'il azkiya, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara tentang ilmu, ada salah satu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa ilmu itu ada 3 tingkatan. Pada tingkatan yang pertama, biasanya orang yang baru belajar ilmu, baru tahu tentang sebagian ilmu, cenderung gampang menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar. Ini pada tingkatan orang yang pertama. Kalau kita ibaratkan seperti ada 3 orang buta ataupun 3 orang yang kita tutup matanya, kemudian ketiga orang tersebut kita suruh pegang 1 ekor gajah yang besar. Nah, kemudian ketiga-tiganya kita suruh mendeskripsikan bentuk gajah itu seperti apa. Orang yang pertama nih mengatakan bahwa gajah itu seperti tembok lebar. Karena kebetulan orang yang pertama ini memegang gajah bagian badannya. Mendengar orang yang pertama mengatakan bahwa gajah ini seperti tembok, orang yang kedua langsung menyalahkan. Kamu salah, gajah itu bukan seperti tembok. Gajah itu seperti tiang listrik, tinggi. Nah, otomatis orang yang pertama tidak terima. Kamu yang salah. Mereka saling berdua. Mereka berdua saling gontok-gontokan, saling menyalahkan, saling membenarkan prinsipnya masing-masing. Mendengar orang yang pertama dan kedua saling berantem, saling menyalahkan, orang ketiga ikut-ikutan. Dia merasa, wah, dua-duanya ini salah. Terus apa? Kamu tuh dua-duanya salah. Gajah itu bukan seperti tembok, apalagi seperti tiang listrik. Gajah itu seperti kipas, tipis. Nah, mereka bertiga akhirnya saling menyalahkan, saling gontok-gontokan, saling membenarkan prinsipnya masing-masing. Itulah gambaran keadaan saudara-saudara kita di masa sekarang ini. Banyak sekali kita melihat saudara-saudara kita sesama muslim yang ilmunya baru sebagian, baru sedikit. Mereka merasa dirinya itu paling benar, dan mereka itu menyalahkan kelompok yang lain, bahwa kelompok yang lain itu salah. Dengan lantaknya mereka, kamu itu salah, yang benar nih kelompok saya. Kamu itu salah, yang benar nih saya. Padahal kalau kita melihat bentuk gajah secara keseluruhan, ketiga-tiganya itu tidak salah. Bagi orang yang bisa melihat bentuk gajah yang secara keseluruhan, mereka tidak akan mudah menyalahkan. Mereka akan lebih bijaksana. baik orang pertama, orang kedua, orang ketiga, mereka tidak salah.
Mereka benar. Salahnya di mana? Salahnya mereka itu karena ilmunya baru sebagian, ilmunya baru sedikit. Jadi kalau kita melihat orang yang mudah menyalahkan orang lain sebagai orang yang mengerti, kita jangan ikut-ikutan. Karena kita sudah tahu prinsipnya seperti itu, yaitu orang buta yang megang gajah. Nah, semakin mereka belajar, semakin mereka tahu bentuk gajah yang sebenarnya, mereka akan merasa malu. Justru pada tingkatan kedua nih, akhirnya pada tingkatan kedua, semakin orang belajar, semakin mereka bertambah ilmunya, maka diibaratkan ilmu padi. Tahu padi? Padi semakin berisi, maka padi itu akan semakin merunduk. Nah, itulah pengibaratan orang yang semakin berisi dengan ilmu, dia semakin tahu, maka dia akan semakin tawadu, tidak mudah menyalahkan orang lain. Makanya dalam Islam, sebagaimana yang Nabi sabdakan bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik bagi orang muslim laki-laki ataupun perempuan. Bahkan orang yang sedang belajar dengan orang yang melakukan sholat malam, satu malam penuh, itu pahalanya, derajatnya lebih tinggi orang yang belajar. Pada tingkatan yang kedua, semakin orang belajar, semakin dirinya berisi, semakin orang itu berilmu. Pada tingkatan kedua ini, maka diibaratkan seperti ilmu padi. Padi, semakin dia berisi, maka dia akan semakin merunduk. Dia akan semakin merunduk. Itulah gambaran orang yang semakin berilmu, semakin berisi, maka pada tingkatan orang yang kedua ini, orang ini akan semakin tawadu. Orang ini tidak gampang menyalahkan orang lain. Orang ini akan semakin merasa tenang dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu pada tingkatan yang kedua. Kemudian semakin orang itu belajar, semakin orang menuntut ilmu, maka pada tingkatan yang ketiga, ini justru ada titik balik pada seseorang. Orang yang semakin belajar semakin tahu bahwa ternyata ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu sangat luas. Di situ orang itu baru sadar bahwa ternyata saya ini orang masih bodoh. Ternyata ilmu yang saya miliki ini cuma sedikit. Kalau diibaratkan, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada air laut yang begitu luas. Kemudian jari kita, telunjuk kita celupkan ke dalam air, kemudian kita angkat, kita teteskan. Itulah ilmu yang kita miliki, hanya setetes. Jadi buat apa kita sombong? Jadi buat apa kita menyalahkan orang lain? Pada tingkat di sini justru orang akan semakin bisa memahami, dia akan semakin merasa bahwa ternyata Allah Maha Besar, ilmu Allah sangat luas. Manusia itu kecil, manusia itu seperti tubuh, dan manusia itu harus terus belajar dan belajar. Bahkan manusia itu belajar dari mulai minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai ke liang kubur. Manusia tetap harus belajar. Sebenarnya bukan dari ayunan,
Sebenarnya manusia itu belajar dari semasa dia di perut ibunya, dia itu sudah belajar. Sampai manusia itu masuk ke liang kubur sebelum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka kalau orang meninggal ada istilah ditakib, diingatkan, diajari, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya. Jadi itulah ilmu tingkatan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari apa yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab, sehingga kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.